Ini adalah Vivo V23 5G. Desainnya cukup menarik, harganya juga cukup terjangkau, tapi apakah performanya juga menarik? Dan pada kesempatan kali ini saya akan share pengalaman saya memakai Vivo V23 5G ini kurang lebih selama 1 bulan. Ketika memegang HP ini memang benar-benar terasa mewah guys. Pertama dari build quality-nya yang menurut saya cukup solid. Dan yang aku pakai ini warnanya Sunshine Gold, yang dimana untuk warna backdoornya itu bisa berubah. Ada 2 warna ya ketika terkena cahaya, bisa jadi gold, bisa jadi hijau. Dan hijaunya itu kayak hijau-hijau terang ya, semi kebiruan gitu guys, cakep. Lalu untuk di bagian depan ini ada poninya. Jadi untuk poninya itu ada fungsinya teman-teman. Untuk poninya itu ada 2 kamera yang ada di bagian depan itu guys. Jadi untuk lensa selfie-nya ini, satu lensa biasa dan satu lagi lensa wide. Lalu untuk layar, HP ini sudah memiliki tipe layar AMOLED, yang dimana kalau untuk di luar ruangan, layarnya masih terlihat dengan jelas. Dan untuk ukuran layarnya ini 6,44 inch. Selama pemakaian memang saya suka-suka aja pada hasil warna layarnya. Menurut saya terlihat detail, vibrant dan cerah, namun tidak over saturasi. Tapi untuk ukuran layar 6,44 inch menurut saya agak kurang besar. Tapi buat kalian yang suka layar compact, ini sih oke teman-teman. Untuk fitur HDR-nya juga sudah ada pada Vivo V23 5G ini. Dan untuk HP ini keluaran tahun 2022. Kalau kita cek di bagian tentang ponsel, untuk OS-nya ini sudah update ya teman-teman, di versi Android 13, dan untuk Fantouch OS-nya di Fantouch OS 13. Namun sayangnya untuk internalnya ini hanya 128 GB ya, tidak ada yang 256 GB. Dan kalau kita mau tambah memory card di sini nggak bisa ya, karena untuk slot SIM-nya ini hanya bisa untuk SIM card aja, tidak ada slot untuk memory card. Namun untuk kelebihan lain yang saya suka di HP ini, untuk bobotnya ini termasuk ringan di 181 gram yang warna Sunshine Gold. Tapi kalau yang warna hitam itu 179 gram. Jadi masih termasuk ringan di bawah 200 gram. Untuk suara speakernya di sini saya kurang suka karena menurut saya agak kurang ngebass. Karena speaker musiknya itu hanya satu, hanya ada di bawah ini, di atasnya nggak ada speaker musik. Jadi menurutku untuk suara speaker musiknya ini lebih ke treble dan kurang ngebass. Namun untuk multitaskingnya HP ini sudah sangat cukup sekali. Untuk pindah-pindah aplikasi ini tergolong cukup smooth dan juga terasa ringan. Saya coba untuk pindah-pindah seperti ini, tidak ada aplikasi yang tertutup. Untuk manajemen RAM-nya menurut saya ini sudah bagus. Untuk RAM-nya juga bisa diperluas maksimal di 4 GB. Jadi totalnya 8 tambah 4 GB. Ya, jadi 12 GB. Lalu untuk HP ini fiturnya juga komplit. Di bagian layar, di refresh rate-nya kita sudah bisa pakai di 90 Hz. Meskipun memang belum bisa 120 Hz, tapi menurut saya ini udah oke. Cukup mulus untuk dibuat sosmed. Lalu tentunya untuk fiturnya komplit juga teman-teman. Untuk fitur NFC juga ada di HP ini. Nggak cuma fitur NFC, fitur 5G pun juga sudah ada di HP ini teman-teman. Ya, tapi khusus daerah yang sudah support 5G ya guys ya. Karena di tempat saya ini belum support 5G, jadi aku pakai yang 4G dulu. Lalu untuk hasil kameranya gimana bang? Oke, kita coba di bagian kamera. Di bagian kamera ini juga ada mode makro dan juga mode ultrawide. Mode HDR juga ada ya tentunya. Kita coba di mode makro. Nah, seperti ini teman-teman untuk mengaktifkannya pada mode makro.
Dan untuk mode ultrawide-nya kita bisa klik di bagian ini. Oke, dan untuk kalau di bagian video, untuk HP ini maksimalnya untuk resolusinya itu bisa sampai 4K teman-teman. Tapi kalau untuk 60 fps nya hanya bisa mentok di 1080p. Kalau di 4K hanya bisa 30 fps. Dan untuk sampel hasilnya kita cobain. Dan ini hasil dari perekaman 1080 60 fps, sudah bisa stabil ya untuk videonya. Mantap, di 60 fps sudah bisa stabil. Untuk hasil fotonya pun menurut saya sudah oke untuk detailnya. Namun kalau untuk HDR-nya menurut saya sangat kuat sekali ya teman-teman. Terlalu kuat untuk HDR-nya. Jadi kalau untuk warnanya jadi kurang jadi kurang natural. Tapi kalau untuk sekelas harganya ini sudah oke teman-teman. Dan yang saya suka pada fitur Vivo ini ada yang namanya edit fitur bokeh dari hasil foto mode potret ya teman-teman. Jadi kalau kita edit kita bisa sesuaikan seberapa bokehnya, lalu untuk fokusnya juga kita bisa atur. Kita mau fokus ke ganti objek itu juga bisa teman-teman. Dan jika kita tadi ngomongin kamera, sekarang kita bakal bahas di bagian performanya, yang dimana untuk HP ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 920 yang kita akan coba pada 3 game berikut ini. Yang pertama ada PUBG Mobile, Mobile Legends, dan juga FIFA Mobile. Oke, yang pertama kita tes pada game PUBG Mobile, dan di sini kita cek untuk grafiknya. Untuk grafiknya di PUBG Mobile, HP ini bisa mendapatkan settingan HDR dengan frame rate ultra. Jika grafik smooth bisa sampai ekstrim. Dan kita pakai yang settingan HDR ultra. Oke, kita coba aja. Nanti sekalian kita coba untuk giroskopnya guys. Oke, yang pertama kita coba dulu untuk giroskopnya. Oke, di sini lancar ya untuk giroskopnya. Sepertinya tidak ada delay sama sekali. Oke, masih terlihat lancar teman-teman. Untuk pada saat gaming juga terlihat tidak ada kendala sama sekali. Untuk FPS-nya terlihat stabil, namun di sini tidak bisa kita pantau untuk FPS-nya. Dan kita coba pindah ke mode kinerja. Oke, di sini ada fitur yang namanya getaran game 4D ya teman-teman. Jadi kalau pada saat kita menembak itu ada getaran di HP-nya guys. Oke, mantap juga untuk fitur dari Vivo ini ya. Jadi kalau pada saat menembak itu ada sedikit getaran pada HP. Jika mengaktifkan fitur 4D ini teman-teman, getaran 4D. Namun untuk ukuran layarnya menurut saya agak kurang besar ya, jadi visual yang ditampilkan kurang puas ya teman-teman. Tapi sekali lagi buat kalian yang penyuka HP compact tentu saja tidak akan masalah ya. Untungnya layarnya sudah tipe AMOLED, jadi meskipun agak kecil gambarnya terlihat tajam. Oke, untuk game PUBG lancar-lancar aja di settingan HDR Ultra guys. Yang kedua kita tes pada game Mobile Legends, yang dimana ini untuk
Grafiknya sudah bisa ultra dan refresh rate-nya bisa sampai tinggi. So, jadi apakah lancar? Jadi kita langsung aja untuk nyobain. Oke, dan baru beberapa menit bermain sudah ada agak hangat di bagian belakang ya, terutama di bagian sini. Entah karena update ke Android 13 atau apa, akhir-akhir ini jadi sering agak hangat ya guys ya. Coba kalian yang pakai Vivo V23 5G komen aja di komentar. Meskipun game ML juga kadang itu terasa agak hangat, dan kadang untuk hangatnya itu sampai ke bezel samping guys. Tapi untuk performa dari grafik ultranya ini termasuk lancar banget. Kayak nggak ada kendala untuk FPS-nya. Untuk bermain game Mobile Legends, HP ini lancar jaya. Yo, yang ketiga kita tes pada game FIFA Mobile. Dan untuk grafisnya mentok di sini di grafis sedang ya. Lalu resolusinya di standar, frame rate-nya di 60 fps. Oke, lumayan. Untuk pose efeknya hanya bisa rendah, penonton sedang, efek UI-nya sedang. Oke, jadi kita bakal nyobain pakai settingan ini guys. Kita restart dulu biar grafiknya bisa kesimpan. Oke, kita login. Dan untuk hasilnya FIFA Mobile juga lancar jaya. Tidak ada kendala sama sekali untuk FPS-nya. Lancar-lancar aja guys. Jadi ya seperti yang kalian lihat di layar, untuk pergerakannya mulus, digenggam juga terasa nyaman ya teman-teman. Coba kita nanti lihat untuk animasinya. Oke, aduh sundulan guys. Nah seperti ini kurang lebih untuk animasinya. Oke, lancar aja, gak ada nge-lag atau patah-patah pada Dimensity 920. Jadi kurang lebih seperti ini untuk review kita pada kesempatan kali ini. Apakah worth it sesuai harganya? Kalian sendiri yang menilai. Kalau saya sih worth it aja guys ya. Dan jika ada pertanyaan, kalian komentar aja di komentar. Dan kali ini Ruang Senja ID pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. See you next video and bye bye.